Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Diki Mas Saputra, Guru Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Lamongan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mubarok, Guru Teknik Elektronika Industri di SMK Al Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfan Afandi dari SMK Negeri 9 Kota Malang. Halo, perkenalkan nama saya Samsul Arifin dari SMKN 1 Tirorejo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Danang Kusuma. Saya mengajar Teknik Elektronika Industri di SMK Al-Hurriyah Bangkalan. Kami peserta upskilling angkatan 13. Pada saat ini kita akan menjelaskan tentang MPS sorting station. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting station, di mana ada 3 bagian. Ada station yang pertama, yang kedua ada kontrol, yang ketiga adalah PLC-nya. Oke, dari PLC ini dengan jenis Omron, tipenya CP2E. Kemudian nanti untuk I/O-nya terhubung dengan kabel sisling. Dari kabel sisling ini dia akan mendapat inputan start stop dari panel kontrol. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian stationnya, di mana sorting station ini memiliki banyak ragam part-part. Yang pertama ada silinder double acting valve, kemudian ada silinder single acting, kemudian ada sensor. Ini untuk yang awal sensor benda, mendeteksi benda telah sampai di konveyor. Kemudian untuk pemilahnya di sini ada proximity yang mendeteksi jenis logam. Kemudian ada opto electronic sensor yang berfungsi sebagai pemilah jenis warna. Nah, jika ini merah warnanya atau pink, nanti akan ke bagian yang pertama, gudang pertama. Kalau logam, dia akan ke bagian kedua. Kalau bukan logam atau bukan warna, tidak terdeteksi, dia masuk ke bagian 3. Kemudian di sini ada air service unit untuk mengontrol tekanan udaranya yang akan digunakan station ini. Ada juga one way flow control untuk mengontrol double acting, silinder double actingnya agar pergerakannya lebih smooth. Dan di bagian belakang ada 5/2 way single solenoid dan terdapat 3 buah untuk menggerakkan valve-valve yang tadi. Ada single dan ada yang double acting. Dan di sini ada bagian driver motor, di mana driver motor ini akan berfungsi untuk mengontrol motor konveyor. Dan ada pin dari station untuk digunakan pin input output yang terhubung dengan sisling dan langsung masuk ke bagian PLC. Merencanakan ladder diagram yang akan kita sesuaikan dengan diagram kondisi yang sudah dibuat kemarin. Ini adalah contoh diagram kondisi yang sama seperti kemarin. Jadi ada mulai step 0 yaitu first cycle, nanti ini langsung on, ada di memori kerja W70.00 dan seterusnya. Ini step 1, 2, 3, kemudian ada step sampai step 9. Kemudian dari diagram kondisi ini kita coba membuat atau merencanakan ladder diagram. Nah, ini adalah ladder diagram yang sesuai dengan step-step yang ada di profit chart.
Contoh, ketika kita membuat memori kerja step 0 ini first cycle, maka di sini bisa kita lihat ini first cycle. Ini first cycle langsung masuk di memori kerja 70. Untuk yang di bawahnya ini bisa kita buat setelah kita membuat step paling akhir nanti. Oke, kemudian untuk step W71.8. W71.8 ini kita peroleh ketika masuk percabangan, ada tombol auto di sini. Ketika tombol auto dinonaktifkan, maka langsung masuk ke step 1. Kita coba masuk ke step 1, alamat W71.0. W71.0. Nah, ini W71.0 diperoleh dari syarat W70 on di sini. W70 on, kemudian ada syarat tombol auto diaktifkan dan tombol start ditekan. Tombol auto diaktifkan dan tombol start ini kita tekan. Tombol start dari sini. Start stop, nyalakan kontak nomor 2, kemudian nomor 2 latch, kemudian masuk di sini. Ini nanti akan continue seperti itu, bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga ada aplikasi bernama Highwell Cloud SCADA, yang mana ini digunakan untuk mendesain user interface dari HMI bermerek Highwell. Nah, di sini banyak sekali menu yang bisa kita gunakan. Di sini banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Tinggal kita menatanya seperti apa agar terlihat bagus dan juga berfungsi dengan semestinya. Satu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari MPS Sorting Station. Ini saya sudah menyalakan MCB dari ini kalau dimatikan, dan ini untuk menyalakan MPS Sorting Station ini. Ini sudah nyala kalsinya. Nah, untuk menjalankan ini kalau kita belum mencet tombol-tombol pada kontrol panel ini, MPS ini belum berfungsi seperti itu. Jadi untuk memfungsikannya kita harus mencet tombol start yang ada di kontrol panel ini. Nah, di sini MPS ini itu berfungsi untuk mensorting barang berdasarkan warna dan bahannya. Ya, di sini ada yang warna merah, ada pink ya, yang muda, yang di sini warna hitam sama yang dari logam. Jadi ini bukan silvernya, tapi bahannya, logamnya. Karena di sini berhubungan dengan sensornya, sensor logam sama sensor warna. Nah, jika kita ingin menyalakannya, kita pencet tombol start. Nah, ini tombol hijau sudah nyala, maka kita bisa menaruh bahannya. Misalkan saya mau yang warna pink atau merah muda ini. Nah, ditaruh seperti ini, dia mendeteksi warna. Jadi yang diutamakan adalah warna, bukan yang logam. Jika kita menaruh yang logam, nah, sensor logamnya mendeteksi, baru ke arah ini seperti itu. Dari stereometrinya menutup untuk mengarahkan ke posisi yang kedua. Sedangkan yang hitam seperti itu, dia tidak termasuk yang pertama warna atau logam, jadi dia masuk yang terakhir atau sisanya seperti itu. Ya, jika dicoba lagi seperti ini. Nah, ini yang pink. Dan ini yang hitam. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau Q1 nyala, dia berarti MPS-nya sedang berjalan. Nah, jika kita ingin menghentikannya, kita tekan stop, tombol startnya mati. Jika kita ulang seperti ini, MPS-nya atau komplainnya ini tidak akan berjalan atau berfungsi. Gitu. Jika ingin menjalankannya lagi, ya tinggal kita start aja juga bisa. Demikian penjelasan dari kelompok kita tentang MPS Sorting Station, semoga bermanfaat bagi semuanya.